Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Di video kali ini kita akan bahas secara lengkap ya mengenai rumor dari Xiaomi 14T series, yakni 14T dan juga 14T Pro. Seberapa bagus, apakah masih pakai Leica? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, dari segi desain, yang paling termudah ditebak itu adalah Xiaomi 14T Pro karena punya karakteristik mirip Redmi K70 Ultra. Seperti biasa, Xiaomi kemungkinan tidak akan mengubah desainnya ya dan akan rebranding aja dengan logo Xiaomi di belakang menggantikan logo Redmi. Soal bentuk dan susunan kamera kemungkinan masih sama persis ya. Palingan kalau ada perubahan ya mungkin ada di warnanya lah. Sementara untuk Xiaomi 14T kemungkinan tidak akan beda jauh dari bocoran yang beredar. Model kameranya masih akan berbentuk kotak dan akan menggunakan desain frame flat ya. Selain itu desainnya juga minimalis. Ya kira-kira kalau kalian nggak punya gambar itu kayak Redmi Note 13 Pro 5G lah. Ya mirip-mirip seperti itu. Dikutip dari dealabs.com, di sektor layarnya, keduanya baik 14T maupun 14T Pro akan gunakan jenis layar yang sama, yakni 6,67 inch 1.5K AMOLED dengan refresh 144Hz. Layarnya ini belum LTPO ya, jadi variabel, mulai 30 sampai 144Hz. Peningkatan dari spesifikasinya ada pada brightness-nya, yang sebelumnya di 13T itu sampai 2600 nits aja. Nah, di 14T kabarnya bakal sampai 4000 nits. Soal dukungan macam HDR10 dan juga Dolby Vision serta 68 miliar warna juga masih akan tetap dipertahankan. Untuk dimensinya, Xiaomi 14T berukuran sedikit lebih kecil ya, yakni 160,5 x 75,1 x 7,8 mm. Begitupun dengan Xiaomi 14T Pro dengan ukuran 160,4 x 75,1 dan 839 mm. Untuk bobotnya keduanya juga mirip-mirip dengan pendahulunya, yakni 14T 195 gram dan 14T Pro 209 gram. Nah, di sektor ini bukan Xiaomi ya namanya kalau nggak unggulin performa. Yap, Xiaomi bakal upgrade di kedua chipset HP ini. Keduanya masih akan pakai chipset dari MediaTek, namun kali ini akan pakai generasi terbarunya. Xiaomi 14T akan gunakan Dimensity 8300 Ultra, sementara Xiaomi 14T Pro akan gunakan Dimensity 9300 Plus. Kalau kita lihat chipset Dimensity 8200 ke 8300 ini, peningkatannya itu banyak loh. Mulai dari arsitektur yang udah ARM-V9, kemudian CPU juga upgrade yakni 1 Cortex A715 3,35 GHz, 3 Cortex A715 3,2 GHz, dan 4 Cortex A510 2,2 GHz. Semua core CPU-nya ini di-upgrade ya, nggak cuma CPU terbaru, tapi juga clock speed-nya. Mantap bener sih ini. Lanjut ke versi Pro-nya juga demikian. Upgrade-nya juga tergolong besar ya. Arsitektur dia udah pakai yang terbaru ARM-V 9.2. Kemudian susunan CPU juga upgrade ya pastinya. Nggak tanggung-tanggung kali ini pakai 4 CPU Cortex X4 yang dibagi dalam satu Cortex X4 3,4 GHz, 3 Cortex X4 2,85 GHz, dan 4 Cortex A720 2,0 GHz. Secara performa sudah jelas akan meningkat cukup tinggi ya, mengingat penggunaan 4 Cortex X4 di sini. Kalau kita lihat di website Xiaomi, dibandingkan dengan pendahulunya, CPU-nya itu naik 37% dan GPU-nya naik 44%. Setelah itu Antutunya juga bisa tembus 2,3 juta poin. Ini gede banget sih. Nah, buat yang bertanya masih bakal pakai Leica nggak bang? Jawabannya masih ya. Tapi kemungkinan soal kamera ini nggak beda jauh soal resolusi. Tapi soal kemampuan jelas bakal ada peningkatan. Kita mulai dari Xiaomi 14T yang bawa 3 kamera belakang, yakni 50 MP Sony IMX906 dengan OIS, 50 MP telefoto dengan 2,6 kali optical zoom, dan 12 MP ultrawide. Sementara Xiaomi 14T Pro bawa konfigurasi yang mirip yakni 50 MP Light Fusion 900 dengan OIS juga, 50 MP telefoto, 2,6 optical zoom, dan 12 MP ultrawide. Di depan keduanya kompak bawa peningkatan dari 20 MP ke 32 MP. Nah, beda dari sensor utama itu terletak pada ukuran sensornya, di mana 14T 1/156 inch dan 14T Pro bawa sensor yang lebih besar yakni 1/1,31 inch. Nah, kedua smartphone ini juga masih akan memberikan optik dari hasil kerjasama dengan Leica ya, yakni Leica Vario Sumi Lux. Kabarnya Leica juga akan tuning pada kamera utama dan telefotonya, sehingga fotonya akan lebih autentik khas jepretan Leica lah.
Seperti yang kita ketahui, Xiaomi 13T itu bawa baterai yang udah oke ya, yakni 5000 mAh. Nah, sepertinya Xiaomi tuh ngerasa kapasitas baterai segitu tuh masih cukup banget dan nggak perlu ditingkatin lagi. Menurut rumor, Xiaomi 14T series itu bawa baterai yang sama, yakni 5000 mAh. Jadi ya nggak meningkat secara kapasitas. Sementara untuk pengisian dayanya, Xiaomi 14T Pro kemungkinan akan mendukung wireless charging hingga 50 Watt. Untuk wire chargingnya belum diketahui ya, tapi kemungkinan akan sama seperti 13T series, yakni 67 Watt di reguler dan 120 Watt di versi Pro. Selain spesifikasi di atas, Xiaomi 14T series juga akan dibekali fitur-fitur lain, seperti sertifikasi tahan air IP68 yang masih dipertahankan. Kemudian stereo speaker jelas ada ya, dan juga sedikit beda itu ada pada konektivitasnya. Di mana 14T itu Wi-Fi-nya itu 6E ya, sementara 14T Pro itu Wi-Fi 7 yang terbaru. Keduanya juga akan dirilis dengan sistem operasi Android 14 dan juga HyperOS tentunya. So, menurut saya, Xiaomi 14T kali ini akan bawa upgrade yang menarik di sisi performa dan juga kameranya. Soal lain menurut saya masih akan mirip ya dengan 13T series. Perubahan yang tidak terlalu banyak, menurut saya langkah yang bagus juga ya, karena Xiaomi sepertinya itu memilih jalan untuk menjaga harga, agar harganya itu nggak terlalu beda jauh sama pendahulunya. Sebenarnya upgrade semua sih bisa aja, misal kayak layar 2K LTPO pakai kameranya Xiaomi 14 atau yang lain-lain. Tapi saya rasa peminatnya akan pikir-pikir lagi ya kalau harganya itu mendekati flagshipnya. So, buat kalian yang udah nabung untuk Xiaomi 14T series, selamat ya, karena bentar lagi HP ini akan bisa kalian lihat maupun kalian beli. Karena harusnya ya akhir-akhir tahun inilah timing rilisnya. Kalau dari rumor ada yang bilang September, ada juga yang bilang Oktober. Ya let's see aja sambil persiapkan diri kalian ya. Buat yang tabungannya kurang, ya kita nabung bareng-bareng lah. Biar nanti kita bisa cobain juga. Buat yang nanya kira-kira worth it nggak bang dari 13T series upgrade ke 14T series? Jujur saya nggak bisa jawab ya, karena ya ini cuma rumor. Belum rilis dan juga saya belum pegang barangnya. Jadi tunggu aja sampai rilis nanti ya. Ya mungkin nanti kita akan bahas kalau sempet. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memilih smartphone mana yang cocok buat dibeli. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.